Saat ini pilihan HP terbaru yang sudah rilis di Indonesia cukup melimpah. Ada HP terbaru Asus, Samsung, Realme, Xiaomi, serta Vivo hingga Infinix. Salah satu kelebihan dari HP keluaran baru tentunya memiliki spesifikasi yang makin canggih dengan fitur dan teknologi yang kekinian, termasuk berjalan dengan sistem operasi yang paling update juga. Tapi tenang, tidak semua HP terbaru dibanderol dengan harga yang tinggi, karena cukup banyak HP terbaru yang harganya murah termasuk HP terbaru 2022. Nah, biar gak penasaran, saya akan coba rekomendasikan HP terbaru apa saja yang akan dirilis dan sudah dirilis ke Indonesia. Yang pertama, Poco C40. Poco C40 resmi diluncurkan di Indonesia. Ponsel ini mengandalkan sektor baterai sebagai nilai jual utama dengan banderol harga Rp1.000.000-an. Poco C40 dibekali baterai 6000 mAh. Dengan baterai berukuran jumbo, Poco C40 diklaim dapat bertahan dalam posisi standby selama 357 jam. Poco C40 turut didukung dengan fitur pengisian daya cepat 18 watt. Hanya saja adapter charger yang disertakan dalam kotak pembelian hanya sebesar 10 watt. Soal spesifikasi, Poco C40 memiliki layar seluas 6,71 inci dengan resolusi HD+ dan dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Di bagian atas layar, Poco membekali ponsel ini dengan sebuah kamera selfie 5 megapiksel. Sektor fotografi pada Poco C40 juga dapat dijumpai pada sisi punggung perangkat yang mencakup kamera utama 13 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan di sektor dapur pacu, Poco C40 ditenagai chip JLQ JR510, masing-masing 3 GB per 32 GB dan 4 GB per 64 GB. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 11 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka MIUI 13 untuk Poco. Di Indonesia, Poco C40 meluncur dengan 3 varian warna, yakni Power Black, Coral Green, dan Poco Yellow. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada Poco M5 series. Poco M5 dan Poco M5s resmi diluncurkan ke pasar global. Ponsel ini sama-sama mengusung chipset MediaTek Helio G series dan baterai 5000 mAh. Poco M5 muncul dengan layar LCD berukuran 6,58 inci, resolusi Full HD plus refresh rate 90 Hz, touch sampling rate 240 Hz, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Poco M5 memiliki kamera utama 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel di bagian belakang. Sedangkan kamera depannya beresolusi 5 megapiksel, berdesain water drop atau poni, tetesan air. Poco M5 disokong chipset MediaTek Helio G99 yang dipasangkan dengan RAM 4GB dan 6GB dan ROM 64 serta 128GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charger 18 watt. Fitur lainnya adalah dual SIM, internet 4G, hingga slot micro SD. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Sedangkan Poco M5s muncul dengan layar AMOLED berukuran 6,43 inci, resolusi Full HD plus refresh rate 60 Hz, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Poco M5s memiliki kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel di bagian belakang. Sedangkan kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Poco M5s disokong chipset MediaTek Helio G95 yang dipasangkan dengan RAM 4 dan 6GB dan ROM 64 serta 128GB. Ponsel menjalankan tampilan MIUI 13 berbasis sistem operasi Android 12. Adapun baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan charger 33 watt. Fitur lainnya adalah dual SIM, internet 4G, koneksi NFC, rating IP53, dan sensor sidik jari di samping. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Asus ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro. Ponsel gaming Asus ROG Phone 6 dan ROG Phone 6 Pro akan hadir dalam waktu dekat di Indonesia. Kedua smartphone ini dipastikan bakal diluncurkan ke pasar tanah air pada 21 September mendatang. Di antara keduanya, ROG Phone 6 Pro tampil dengan membawa sebuah layar mini berukuran sekitar 2 inci di bagian punggung smartphone. Layar ROG Phone 6 dan 6 Pro menggunakan panel Samsung AMOLED berukuran 6,78 inci yang menggunakan teknologi penyetelan eksklusif ROG.
untuk menghadirkan kecepatan refresh hingga 165 Hz, touch sampling rate 720 Hz, dan latensi sentuh ultra rendah 23 mili-detik. Layar kedua HP gaming ini memiliki dukungan HDR10+, tingkat kecerahan hingga 1200 nits, dan terlindungi Gorilla Glass Victus. Agar makin maksimal bermain game maupun menikmati hiburan di ROG Phone 6 series, Asus memasang sistem audio Game FX yang memiliki fitur speaker ganda 7 magnet simetris dan headphone jack 3,5 mm. Asus memodeli kedua HP gaming barunya dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang diracik dengan RAM LPDDR5 hingga 18 GB. Asus menghadirkan kembali tombol ultrasonic air trigger yang dapat diprogram di sisi kanan dan belakang ponsel, yang memungkinkan gamer untuk memetakan hingga 14 titik sentuh tertentu dan ada 9 metode input. Departemen kamera juga menerima pembaruan dengan kamera utama Sony IMX700 66-50 MP, di samping modul ultrawide 13 MP dan kamera makro 5 MP. Kamera selfie kini menggunakan sensor Sony IMX600 63-12 MP. ROG Phone 6 dan 6 Pro masih menggunakan baterai 6000 mAh, dan terdapat port USB-C ganda 1 di bagian bawah, dan satu lagi di samping. Pengisian daya dengan kabel masih 65 watt seperti seri ROG Phone 5. Asus Indonesia masih merahasiakan harga ROG Phone 6 dan 6 Pro hingga 21 September mendatang, tapi mereka menjanjikan banderolnya tidak beda dengan generasi sebelumnya. Yang keempat ada Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 mengusung layar AMOLED dari Samsung berukuran 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya punya refresh rate 120 Hz dan mendukung HDR10+ lengkap dengan intensitas cahaya hingga 1100 nits. Cakupan warna yang luas dan berkualitas serta telah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Asus Zenfone 9 jadi smartphone flagship paling kecil lantaran prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1, serta RAM 8-16 GB, dengan penyimpanan internal 128 dan 256 GB. Terkait dengan perekaman, terdapat dua kamera yang terdiri dari kamera utama 50 MP, dengan sensor Sony IMX766 dan kamera ultrawide 12 MP. Khusus kamera utama didukung oleh sistem penstabil gambar berbasis gimbal yang diklaim lebih baik dari OIS Optical Image Stabilization. Di bagian sudut kiri atas layarnya tersimpan lubang kamera yang menjadi tempat bagi kamera selfie 12 MP. Asus Zenfone 9 ditopang oleh baterai dengan kapasitas 4300 mAh fast charging 30 watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kelima ada Vivo V25 series. Vivo V25 Pro diposisikan sebagai model lebih tinggi karena dibekali spesifikasi yang lebih mumpuni dibanding versi reguler. Misalnya di aspek chipset layar hingga fitur pengisian cepat. Di aspek layar, Vivo V25 Pro mengusung panel AMOLED 6,56 inci dengan resolusi Full HD plus refresh rate 120 Hz. Layar itu memiliki punch hole yang menampung kamera selfie 32 MP eye autofocus dengan fitur autofocus. Beralih ke bagian belakang, Vivo V25 Pro dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 MP OIS Night Camera, 8 MP Super Wide Angle Camera, dan 2 MP Super Macro Camera. Menurut Vivo, kamera belakang 64 MP tersebut dilengkapi dengan teknologi Hybrid Image Stabilization yang menggabungkan efek ganda OIS dan AIS untuk memastikan transisi yang stabil dan minim blur ketika merekam video. Di sektor dapur pacu, Vivo V25 Pro 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 1300 5G 6 nanometer yang dipadukan dengan RAM 8 GB dengan penyimpanan media 256 GB. Vivo V25 Pro ditopang baterai 4830 mAh dan didukung fitur flash charge 66 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Dibandingkan dengan versi Pro, layar Vivo V25 reguler sedikit lebih kecil, yakni berbentang 6,44 inci. Layar tersebut mendukung resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Layar tersebut dihiasi poni berbentuk water drop yang menampung kamera selfie 50 MP eye autofocus dengan fitur autofocus. Di punggungnya ada 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama persis seperti Vivo V25 Pro, yaitu kamera utama 64 MP OIS Night Camera, 8 MP Super Wide Angle Camera, dan 2 MP Super Macro Camera.
Untuk performa Vivo V25 reguler mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 900 yang dipadankan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 256GB. Untuk aspek daya ponsel ini dibekali baterai 4500 mAh serta dukungan flash charger 44 watt yang disebut bisa mengisi 61% daya dalam 30 menit. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Infinix Zero Ultra 5G. Smartphone ini mempunyai panel layar AMOLED berkecepatan layar sampai 120 Hz dengan layar 6,7 inci yang bakal dilengkapi Gorilla Glass terbaru. Smartphone Infinix Zero Ultra 5G bakal dibekali chipset terbaru dari MediaTek yakni MediaTek Dimensity 920 yang dilengkapi RAM 8GB dan internal 128/256GB. Smartphone ini mempunyai resolusi kamera 200 MP yang dibekali sensor Samsung terbaru. Lalu lubang audio jack 3,5 mm sudah dihilangkan. Sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Baterai smartphone ini mempunyai baterai sebesar 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang ketujuh ada Xiaomi 12T. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pada bagian depan, perangkat tersebut tampaknya akan menampilkan layar AMOLED 120 Hz yang memiliki resolusi Full HD+. Selain itu, panel layar ini juga akan terintegrasi pemindai sidik jari di dalam layar. Sementara itu, bagian belakang diperkirakan menampilkan pengaturan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 MP yang merupakan sensor Samsung ISOCELL HM6. Model Xiaomi 12T tampaknya akan dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Chipset tersebut akan berbasis proses 5 nanometer. Dilansir dari GSM Arena, chip MediaTek baru itu dikabarkan akan dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Xiaomi 12T ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh, fast charging 67 atau 120 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kedelapan ada Samsung Galaxy A23 5G. Samsung Indonesia secara resmi memperkenalkan Samsung Galaxy A23 5G. Dikabarkan akan meluncur pada 21 September mendatang. Namun sebelumnya informasi dari beberapa sumber hasil Geekbench bahwa Galaxy A23 5G mengindikasikan ponsel ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang sudah mendukung 5G. Galaxy A23 5G mengusung layar LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi FHD+, serta memiliki refresh rate 120 Hz dan Gorilla Glass 5. Layar Galaxy A23 5G masih menggunakan desain Infinity V alias notch dengan bentuk tetesan air. Notch ini menjadi rumah untuk kamera depan 8 MP. Konfigurasi kamera belakang Galaxy A23 5G mengusung kamera utama 50 MP dan optical image stabilization, kamera ultrawide 5 MP, kamera makro 2 MP, dan depth sensor 2 MP. Galaxy A23 5G dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh. Kemungkinan untuk kecepatan pengisiannya masih 25 Watt seperti pendahulunya. Untuk sistem operasi ponsel ini, menjalankan sistem operasi OS Android 12 dan dilapisi tampilan antarmuka One UI 4.1 serta sistem keamanan Samsung Knox. Oke guys, itulah beberapa HP terbaru yang sudah dirilis dan ada yang akan dirilis pada bulan September sampai Oktober 2022. Yang pastinya bakal datang ke Indonesia. Dari ke-8 smartphone tersebut kami pastikan semuanya telah mengantongi izin TKDN Indonesia. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa kembali di next konten selanjutnya.